anjir. Oke, halo guys. Selamat datang di Potin, yaitu podcast teknik informatika. Kami Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan dari Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo, guys ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut tamu spesial kita, Ratu dan Raja kita ya, guys ya. Ayo semangat. Ayo sini guys. Oke, sekarang udah hadir ya guys ya tamu-tamu kita. Mungkin kita mau perkenalan dulu nih. Kan banyak-banyak dari teman-teman kita yang belum tahu kemungkinan ya. Karena kan ya gimana ya guys ya. Mungkin dari ketua himpunannya yang mana nih? Yang itu. Satpam. Oke, Pak. Iya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Aldani. Saya Ketua Himpunan Teknik Informatika tahun 2023. Oke. Halo Mas Dani. Oke, selanjutnya Ratu kita. Anjay. Perkenalkan, namaku Zahra. Di Himatai menjabat jadi wakil ketua Himatai. Oke. Semesternya dia enggak? Semester berapa nih? Kan biar tahu sekalian ya enggak ya? Semester 1 tambah 6. 7. Oke. Jadi ini Mas Aldani sebagai ketua himpunan dan Mbak Azahra Kainia ini sebagai wakil ketua himpunan Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo. Nah, oke, nih Mas, kita mau ini first time ya kan? First time podcast dari Himate ini. Nah, gimana rasanya jadi tamu spesial ya kan di first time-nya podcast kita gitu loh. Gimana perasaannya? Dari Mas Dani dulu deh. Gimana? Bingung sih sebenarnya karena nggak ada briefing kemarin. Jadi ya udahlah, ngalir aja. Oh gitu. Tapi ada perasaan seneng atau apa gitu? Ya jelas seneng sih karena ini kan podcast pertama kali juga buat Himpunan Teknik Informatika. Jadi ya seneng. Seneng aja gitu. Oke, seneng guys. Ya, dia emang agak pemalu pertama kali. Ketua Pemula himpunan nih, kita. Malu-maluin deh. Oh gitu. Sekarang kita ini guys masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu kita mau tanya nih Mas. TI itu sebenarnya itu apa sih Mas? Himpunan Teknik Informatika itu kayak apa sih sebenarnya itu? Himpunan Teknik Informatika itu kita sebagai wadah dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ngudi Waluyo untuk mengadakan suatu kegiatan atau kegiatan lah untuk mengasah perkembangan mahasiswa Teknik Informatika sendiri, terus buat pengurus himpunan juga. Jadi ya kita ini wadah untuk teman-teman untuk berkembang. Oke gitu. Mungkin kebanyakan anak-anak Himate itu udah bisa gabung tuh dari semester 1 udah boleh masuk atau nunggu dari semester 3 dulu atau gimana Mas? Kalau masuk himpunan itu, kalau saya dulu sih dari semester 2 ya, karena mungkin reornya itu kita akhir tahun, cuman masuk di himpunannya itu pelantikannya nanti di semester 2. Jadi reornya tuh di semester 1, pelantikannya nanti di semester 2. Oh gitu, oke. Nah, untuk Mbak Zara nih, Himate itu udah berdiri sejak kapan sih Mbak kalau boleh tahu? Himatei sih sudah berdiri dari tahun 2017. Oh gitu. Baru. Berarti masih terbilang sangat muda ya? Masih kaderisasinya masih sangat-sangat muda kalau untuk lingkup universitas ya kan ya? Iya. Oke. Mungkin kalau dibilang nih Mas, Himate itu sekarang tuh gimana sih
anak-anaknya, apakah organisasinya itu keras atau mungkin membosankan atau ya bisa dibilang senang lah gitu loh. Kalau di periodeku sih aku membuat senyaman mungkin ya teman-teman pengurus. Kalau dibilang keras tuh enggak, cuman aku menekankan ketegasan aja, terus kedisiplinan, tanggung jawab, ya kaderisasi aja dari awal. Oh gitu. Asik kok sebenarnya himpunan teknik informatika. Jadi buat Periode kamu ini. aku mau promosi loh. Aku baru Oh, mau iya, promosi. iya. loh. Saat. Promosi dulu silakan Boleh, silakan promosi boleh. dulu promosi. Jadi buat kalian yang wis ngeblank. Periode ini wis ngeblank aku. Jadi buat kalian mahasiswa baru yang mau gabung himpunan kita, yuk Ya. Yuk apa Mas kita belum tahu yuk apa gitu loh kan. yuk gabung karena kita butuh bukan anggota sih, pengurus yang lebih banyak karena kedepannya akan lebih banyak event-event yang lebih menarik. Oke. Tadi kita mau tanya nih, kan menggarisbawahi gitu kan ya Iya. kepengurusan sekarang atau kepengurusannya Mas Dani. Emang Mbak Zara kan udah semester 7 kan. Nah, membawahi kayak membimbing Mas Dani sebagai ketua hima juga. Tadi Mas Dani tuh bilang kalau kepengurusan ini emang kalau boleh tahu kepengurusan sebelumnya tuh seperti apa gitu loh. Gini, Boleh Kak, kita tahu nggak ya? karena kita kan himpunan yang bisa dibilang belum lama atau ya belum lama, jadi mungkin kaderisasinya masih belum begitu terbentuk. Masih minim lah ya. Masih minim lah. Betul. Jadi kayak untuk kesadaran dari setiap pengurusnya itu masih kurang banget. Masih kurang ya betul. Makanya dari periode Sekarang saya, gitu periode ya. sekarang sama Mbak Zara itu saya mencoba merubah apa ya pandangan mahasiswa-mahasiswa baru terutama untuk apa ya kayak untuk lebih menarik aja. Jadi himpunan itu nggak sebosenin itu, nggak nggak seasik itu, asik banget padahal. Begitu. Oke. Nggak monoton, Ya, nggak cuma nggak program gitu-gitu kerja. aja. Jadi kita nggak sepaneng untuk apa ya proker Iya. dan rapat-rapat terus tuh enggak ya guys ya. Jadi Himata itu Evan juga ada, terus bahkan ada satu kesempatan kita kumpul bareng dan safari himpunan juga. Ya, yang namanya regenerasi kan harus berevolusi. Jadi harus mengalami perubahan ke depannya. Nah, betul sekali. Bagus. Nah, untuk Haus ya, haus. Oh, Haus. haus. Guys, air minumnya mana guys? Mbak Yatim mana nih? Wah, Maaf ya, guys. Mbak Yanti, nah sekarang nek di Himatai apa? ngatinem. Ngatinem. Oke. Oh, ngatinem. Ngati-ngati entar kesensem. Oh, ngati terus. Oh, gini sini. Oh, suguhannya rambutan. Oh ya gini kalau mau ini nggak disponsori jadi ya seadanya lah. Ya. Dibalik. Dibalik. Oke, makasih. Jadi ya bisa dilihat ya seadanya lah. Ini rambutan dari kampus kita sendiri ya guys ya. Kita ngambil dari yang on the spot di sinilah karena Fasilitas. karena kita anak Universitas Ngudi Waluyo itu juga banyak fasilitasnya termasuk ya buah-buahan juga gitu loh. Nah, kita masuk ke topik lagi nih. Oke. Dengar-dengar nih Mas, ini ya kemarin cukup hangat juga sih dibicarakan sama semua ormawa lah terutama di himpunan. Nah, dengar-dengar nih anak-anak himpunan entah itu dari Fakultas Komputer atau dari FPHH atau dari kesehatan itu udah nggak di bawah naungan universitas lagi ya kalau boleh tahu tuh. Apa kamu yang jawab? Serah. Kamu.
Ya, per tahun ini memang dari himpunan sendiri, seluruh himpunannya, nggak cuma FKP, FHH, tapi FK Kesehatan juga memang sudah lepas dari universitas dan dipindahkan ke fakultas. Oh gitu. Kalau boleh tahu tuh kenapa tiba-tiba dipindah dari universitas ke bawah naungan fakultas, Kak? Apa Apa itu? ya, waktu kemarin sih sempat ada pembahasan perihal hal tersebut sebenarnya, cuman supaya kayak lebih mudah gitu loh, nggak lingkup semuanya, jadinya UKM sama BEM BPM itu ikut di universitas, kita ikut di fakultas. Oh, lebih terpusatkan Ya. seperti itu. Oh. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, terutama dari Mbak Zahra kan sudah hitungannya udah banyak lah pengalamannya dari angkatan sebelumnya kan udah 3 periode kalau nggak salah ya. Itu kan udah banyak sekali apa ya reorganisasi, kepengurusan, kepemimpinan tuh udah pasti banyak dilalui juga kan Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Zara sendiri nih, lebih enak di fakultas atau di universitas? Lebih enak di apa ya, ada dua sih sebenarnya kalau suruh jawab tuh. Kayak enak di fakultas karena pendanaan dan segala macam turunnya gampang, cepet. Oh gitu. Nah kalau di universitas, tadi aku main di fakultas ya. Iya. Nah kalau di universitas itu memang agak lama turunnya, entah gimana tapi agak lama kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang enak ya pasti enak di universitas karena semua kegiatan universitas pasti kita ikut, kita Terlibat ya kan, dan pasti segala kan. macam. Nah sekarang kan fakultas nih. Nah FKP sendiri, Fakultas Komputer Pendidikan kan juga baru. Nah itu sendiri kan juga kayak belum ada apa ya, belum ada pengalaman, benar-benar harus ada dobrakan baru dari teman-teman hima-himanya sendiri gitu. Oke. Tapi kemarin kan ada kalau nggak salah tuh Sarasehan ya kan. Banyak perdebatan-perdebatan sengit antara fakultas sama universitas. Nah, kebanyakan itu malah setujunya tuh di bawah naungan fakultas. Jadi lebih enaknya di fakultas ya. Oke. Tapi setelah lepas dari fakultas, apakah dari universitas itu masih membimbing atau masih ada kayak pengarahan-pengarahan khusus gitu atau dilepas gitu aja atau ada gimana Kak? Kalau boleh tahu nih. Nah, kalau ini kan mungkin aku yang lebih banyak interaksi ya karena memang tugasnya Wakahim sendiri kan memang di lingkup universitas. Nah, Wakahim kan memang di luar. Nah, aku sendiri yang sering terlibat dalam hal ini tuh gimana ya? Kalau melepas sih sebenarnya nggak melepas secara gamblang melepas, cuman ya kayak arahannya mereka mengarahkan ke kitanya kurang, jadinya kitanya bingung dan segala macam, entah itu masalah uang DPM, masalah program kerja yang biasanya kan program kerja kalau di universitas kan kita ajukan dulu tanggal-tanggal dan segala macam. Nah sekarang kan belum ada nih aturan dan segala macam, belum ada SOP-nya. Nah seperti itu kalau di lingkup fakultas nggak enaknya kayak gitu. Oh jadi gitu ya. Jadi tuh harapannya tuh harus ada tupoksinya dulu, harus ada arahan-arahannya, harus ada dasarnya dulu sebelum diterjunkan atau dilepas dari universitas gitu ya. Kan kemarin kan waktu ada Sarasehan ya Kak ya. Itu banyak yang menyayangkan gitu loh. Kenapa himpunan anak-anak himpunan di Universitas Ngudi Waluyo tuh langsung diturunkan ke fakultas tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa ada kayak ya musyawarah atau sosialisasi terlebih dahulu. Jadi anak-anak himpunan tuh merasa kayak ya langsung dilepaskan, langsung ya kayak kebingungan ini mau kemana alurnya gimana tanpa adanya SOP. SOP yang paling penting itu SOP. Nah sekarang tuh kan sekarang udah hampir ke akhir periode ini kan kalau nggak salah tuh udah ada beberapa proker dari Hima TI yang tentunya udah berjalan ya guys ya. Nah, menurut Mas Dani atau Mbak Zahra nih, proker Hima TI itu apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Atau enggak nih, kita tahu strukturnya dulu ya kan ya sebelum masuk ke prokernya kita lihat dulu strukturnya tuh ada apa aja. Entah itu cuma ada ketua atau apa, kita kan belum tahu. Nah, silakan mau yang mana dulu nih?
dijelasin satu-satu per anggotanya atau bagaimana? Atau Cukup cuman kita per tahu divisi? divisinya aja dulu kali ya. Oke. Jadi berarti dari ketua turun itu wakil, terus ada sekretaris. Sekretaris cuma satu kita punyanya. Terus turun lagi ada bendara, kita ada bendara ada 2. Yang satu semester 5, yang satu semester 3. Terus di himpunan teknik informatika sendiri itu ada 4 divisi. Divisi yang pertama ada divisi PSDM, yang kedua divisi minat bakat, ketiga divisi Kominfo, yang keempat ada yang terakhir itu divisi humas. Oke, jadi kita ada seperti struktur organisasi pada umumnya, ada ketua, wakil, sekretaris bendara, dan ada divisi-divisi. Nah, nah dari beberapa divisi itu pasti ada beberapa proker ya Mas ya. Itu boleh tahu nggak proker-prokernya tuh apa aja? Seingatnya aja deh, nggak apa-apa. Untuk PSDM itu kita ada LDK. LDK itu kayak Latihan dasar ya kepemimpinan latihan seperti dasar kepemimpinan, tapi kita juga mempererat komunikasi kita di LDK tersebut. Itu acaranya ada outbound, ada ya fun lah pokoknya. Terus aku ini ya ngasihnya yang besar-besar aja ya berarti ya, nggak keseluruhan. Untuk MIBA itu kita ada IT Fest. Oke, IT Fest. IT Fest tuh Tahun-tahun ya untuk apa ya, untuk merayakan Ulang tahun kah berdirinya prodi teknik informatika. Oh, kayak gitu. Jadi perayaannya tuh dijadiin satu di IT Fest-nya itu. Nah, secara garis besar nih Mas, IT Fest itu apa sih? Itu terdiri dari lomba-lomba kah atau seminar, webinar atau gimana? Ya, kalau IT Fest sendiri itu kita mengadakannya seminar atau workshop. Terus yang kedua lomba. Kalau yang tahun kemarin itu kita mengadakan seminar, lombanya tuh cuman Mobile Legend, desain poster ya. Udah cuman itu aja. Sama penutupan apa namanya? Puncak acara, malam puncak. Itu. Oke. Terus habis itu ada apa lagi Mas? Terus Kominfo podcast ini prokernya Kominfo. Selain podcast ada apa ya? profil. Kita juga buat profil untuk prodi teknik informatika sendiri. Yang direncanakan sih setelah podcast ini. Terus untuk humas itu lebih ke safari himpunan. Oh, safari. Nah, kalau boleh tahu nih udah safari itu berarti kan kita mendatangi ya kan kampus-kampus. Nah, itu udah ke kampus mana aja nih kalau boleh tahu ya kan? Ke kampus mana, entah itu di Jawa Tengah atau di Semarang atau di mana aja, itu udah kemana aja Mas? Kalau dari periodeku saat ini sih kita Semarang itu Unisula ya, Unimus, terus Unwahas, kemarin kita ke Unwahas. Terus kemana lagi ya? Udah ya. Baru itu. Sementara. Terus, ya sementara. Saatnya buat himpunan kan, safari kan cuma ya kasarannya kalau orang awam ya kan, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, kayak nggak ada gunanya lah. Itu apa sih keuntungan buat kalian Mas? Terutama untuk himpunan. Kalau dari himpunan sendiri tuh yang paling utama adalah relasi ya, karena kita kan mainnya juga nggak cuma di kota kita sendiri di Semarang atau di Kabupaten Semarang, jadinya relasi itu perlu dan penting, itu yang utama sih kalau kita mau berkembang di suatu organisasi. Yang kedua adalah pengalaman. Oke, Pengalaman kita nggak bisa dapat pengalaman itu di lingkup kita masing-masing. Seperti di himpunan kita juga sulit sekali untuk berkembang ketika hanya fokus di internal. Jadi kita perlu keluar, perlu sharing-sharing, cari hal baru di himpunan lain yang mungkin bisa kita terapkan di himpunan kita, dikembangin, dimodifikasi. Nah, oke. Berarti kita nambah relasi ya kan. Jadi tuh kayak makin banyak orang-orang yang kita kenal, terus
ada banyak kita sharing-sharing. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya itu safari ini tuh tercetus ide itu gimana sih Mas? Kok bisa sampai kebayang kayak ide yang bagus kayak gini gitu loh? Itu tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya gini, safari ya. Iya. Di Hima TI sendiri kalau teman-teman boleh tahu, kita tuh ada ikut perhimpunan dari luar. Oke, Namanya kalau boleh tahu apa itu, Kak? namanya adalah Permikomnas, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Oke. Tapi lingkup kita diperkecil menjadi wilayah. Oke, kalau boleh tahu nih, Hmm. kan tadi kan nasional turun ke wilayah ya kan. Nah, jadi Universitas Ngudi Waluyo khususnya Himpunan Teknik Informatika sendiri itu masuk itu tersebar cuma di satu wilayah atau terbagi beberapa wilayah? Nah, untuk wilayah sendiri tepatnya kurang tahu ya berapa jumlahnya, tapi tersebar di berbagai kayak misalnya Kalimantan, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera gitu. Sumatera, dan benar-benar banyak sebenarnya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Jadi iya. satu Indonesia ya guys ya. Jadi mahasiswa terutama anak-anak Himpunan Teknik Informatika itu di bawah naungan Permikomnas. Jadi lingkupnya udah di nasional. Dan kalau nggak salah aku baca-baca itu dan cari informasi soal Permikomnas sendiri itu udah di bawah naungan Kementerian Ya. Kominfo juga. Dan udah ada salah satu organisasi yang udah ada undang-undangnya juga Disahkan juga. oleh pemerintah juga ya Kak ya kalau tidak salah. Nah, kalau boleh tahu nih, Jawa Tengah itu termasuk ke wilayah berapa Kak? Wilayah 7 ya, wilayah 7 Jawa Tengah. Oke, ke wilayah 7. Berarti itu beberapa daerah juga kan pasti turun-turun. Nah itu di Jawa Tengah sendiri itu ada berapa daerah sih kalau boleh tahu? Di Jawa Tengah tuh ada 6 6 daerah. 6 daerah. Oke. Nah, berarti Universitas Ngudi Waluyo ini tergabung ke daerah mana? Daerah 3, Oke, Semarang. daerah 3. Semarang Raya. Ya, Kabupaten Semarang sama Kota Semarang. Oh, berarti Kabupaten Semarang sama Kota Semarang itu dijadiin satu. Jadi satu daerah ya. Apalagi karena kan kita kan universitas yang pisah. Pisah Maksudnya sendiri, cuman di tiga kabupaten. Semarang tuh cuman Universitas Ngudi Waluyo aja. Oke. Itu. Biar ada chemistry juga antara kota dan kabupaten ya gak sih guys? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Permikomnas terutama di wilayah kemarin itu ini kan juga mencakup ke proker ya kan ya. Kita kan kemarin juga kita udah ikut Rakerwil ya kan di mana kemarin Mas? Mbak? Banyak. Kalau kita Kalau yang makan tahun banyak. ini di UMK Kudus. Oh, di Muria Kudus. Universitas Nah, Muria. kalau nggak salah denger nih kayak kan, Himpunan TI kemarin memulai terobosan yang sangat-sangat di luar di luar ekspektasi lah terutama. Nah, karena ini first time-nya apalagi di himpunan baru terutama ya kan. Himpunan baru berani mengambil suatu terobosan yang besar juga. Nah, kemarin itu kalau nggak salah pas Rakerwil di Kudus ya kan. Itu akan ada pembahasan rapat kerja kan wilayah di sana, terutama salah satunya yaitu ada Festival Teknologi Jawa Tengah yang dipakai kaosnya sama Mas Aldani. Gini, Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa nih Hima TI berani untuk mengambil proker yang dari wilayah? Itu wilayah kan lingkupnya Jawa Tengah udah provinsi ya kan. Kenapa himpunan yang baru berdiri dan belum dikenal banyak oleh kalangan luas tapi berani mengambil proker yang begitu besar itu kenapa kalau boleh tahu ini? Wahim. kalau dari aku sendiri sih lebih memikirkannya karena kita himpunan baru. Maksudnya belum dilihat lah. Kita juga perlu membranding himpunan kita masing-masing. Apalagi kita kan juga membawa nama universitas. Lah itu yang lebih penting. Jadi kita perlu perlu kegiatan yang untuk
memunculkan nama universitas sekaligus himpunan kita Oke, sendiri. membranding Ya, gitu ya, membranding ke dunia luar. Ya. Terus yang kedua sih lebih ke seperti yang saya katakan tadi, lebih ke ketika kita regenerasi kita harus berani berevolusi. Kita harus berani mengambil apa sih? resiko Ya, pasti resiko, terus kayak gerakan-gerakan baru, dobrakan-dobrakan baru itu. Karena aku juga berharapnya nggak tahu deh ya, intinya sih lebih ke berani melakukan sesuatu aja yang baru, berani dulu aja yang penting. berani Kalau dulu aja. itu kan juga tahu sendiri kan, kegiatan di UMK sendiri kan kita cuman berangkatkan delegasi kan, cuman berapa orang ya, 7 orang kalau nggak salah. Ya, kemarin 7 7 orang. orang yang memang harus memutuskan di hari itu juga Betul. mau nggak sekali. jadi tuan rumah. Terus akhirnya setelah bincang-bincang semalaman juga sama Kahim, sama koordinator wilayah, koordinator daerah, itu benar-benar akhirnya kita ngambil resiko, ngambil keputusan. Kita juga sebenarnya udah mikir panjang juga perihal pendanaan, perihal fasilitas, perizinan dan segala macam. Padahal kita belum sampai tahap situ. Yeah. Tapi kan kita coba dulu aja lah, kita terima resiko, kita nanti kasih paham dulu ke universitas gimana sih FTJ dan segala macam kayak gitu. Tapi untungnya ya memang universitas Support kita, kampus kita juga alhamdulillahnya support kan. full. Jadinya kita lebih percaya diri juga. Tapi sebelum adanya keputusan pasti ini kan, kemarin tuh, nah salah satunya kan saya juga ikut ya kemarin di Kudus. Itu ada beberapa perselisihan, cukup selisih tegang antara daerah 3 dan 6. Karena kan seharusnya FTJ ini dimulainya di daerah 6, khususnya di Boyolali kalau nggak salah kemarin ya. Itu ada beberapa perdebatan sengit, terus ada kayak ya memperebutkan lah ini FTJ itu mau kemana gitu loh. Nah akhirnya disepakatilah di Universitas Ngudi Waluyo ini. Alhamdulillah. Ya awalnya kalau nggak salah kemarin tuh ada beberapa pengurus himpunan yang agak ragu atau takut-takut untuk ambil FTJ ini. Setelah kita mengabarkan kalau hasil rapat kerja kemarin itu FTJ diambil di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, ini tanggapan kalian sebagai Kahim dan Wakahim tuh gimana menanggapinya seperti itu? Kalau boleh tahu. Kalau belum menerima ya, mereka belum menerima awal-awal itu wajar sih sebenarnya, karena memang keputusan ini pun benar-benar keputusan dadakan, keputusan sehari semalam yang memang harus diputuskan di sana tanpa harus ngabari teman-teman. Itu yang pertama, mungkin kesalahan kami nggak diskusi dulu sama teman-teman, cuman gimana caranya supaya mereka percaya sama FTJ ini di UNB. Mereka percaya dulu sama kita selaku Kahim sama Wakahimnya. Kalian percaya nggak sama kita buat kita menyelesaikan dan ngambil FTJ dan segala macam. Banyak pertimbangannya, banyak perdebatannya. Tapi ya itu kembali lagi, kalau misalnya mereka yakin sama kita, dan alhamdulillahnya ketika kemarin di forum ditanyakan teman-teman yakin nggak sama kita buat maju FTJ, hampir 70% yakin. Ya akhirnya itu yang ngebuat aku sama Dani juga, kan otomatis mereka kan ngelihat kami berdua dulu, karena kan Ya, apa yang kita ambil kan otomatis kita juga yang harus semangat dulu kan. Ya Kita karena dulu kalian harus, juga pemimpinnya gitu kita ya. yang harus bertanggung jawab kan Nah, juga betul atas sekali. FTJ. Terus mereka percaya, ya udah ketenangan buat kita 70%, yang sisanya itu baru dikasih pengertian FTJ itu seperti apa dan segala macam. Akhirnya terlaksana lah FTJ di UNB. Oh gitu. Oke. Jadi kesimpulannya dengan segala perdebatannya akhirnya teman-teman sadar dan paham lah apa imbasnya, apa pengaruhnya di himpunan ya kan ya. Nah, setelah itu kepanitiaannya sendiri nih. Kan kita kan ngambil nih Universitas Ngudi Waluyo, terutama anak-anak Hima TI-nya itu kan ngambil FTJ itu. Nah, itu kepanitiaannya itu dari cukup internalnya Hima TI UNB aja atau dari luar juga? Seperti itu. Kita juga berkolaborasi ya, kerja sama teman-teman daerah 3 juga, karena di daerah 3 itu ada 12 himpunan. Jadi kita minta tolong sama teman-teman
daerah 3 di 12 himpunan tersebut untuk mengirimkan delegasi. 5 apa 6? 5 ya? Setiap himpunan mengirimkan 5 delegasi, yaitu karena minimnya juga SDM di pengurus himpunan kita sendiri gitu. Jadi kita minta tolong untuk mengirimkan delegasi tersebut. Emang kalau boleh tahu keterbatasan atau minim itu anak-anak Himate itu jumlahnya berapa sih kalau boleh tahu, Mas? Kalau di periode saya sekarang ini jumlahnya 20, 18 reguler, 2 karyawan. Oh gitu. Karyawan. Kalau nggak salah itu juga ada anak staf magangnya juga ya? Iya. Satu ya. Dua Dua mahasiswa staf Iya. magang. Oh gitu. Makanya kita minta bantuan lah sama anak-anak himpunan terutama di daerah 3 untuk menjadi volunteer atau pengiriman delegasi untuk menjadi panitia di FTJ. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih ketua panitianya, Mas? Ketua panitianya sudah pasti wakil saya. The one and only. The one and only. Siapa tuh kalau boleh All tahu? in pokoknya. All in. All roll all in. Ya, ketua FTJ tahun ini itu Mbak Sarah Kania, Febralin. Widih. Keren. Nah, Tim horenya kok hilang, Mas? Tim horenya lemes. mana tim hurine ki? Ayo dong, mana nih suaranya. Nah, untuk Mbak Zahra nih, pasti banyaklah keluh kesahnya untuk menjadi ketua panitia di FTJ Ini ya. tak sambi ya. Boleh, silahkan. Jangan lupa diminum sekalian juga, jangan lupa. Nah, untuk Mbak Zahra nih selaku ketua panitia, untuk mengatur internal aja itu udah susah ya kan? Yeah. Untuk menghandle 1 atau 2 anak dari himpunan itu sudah menguras pikiran dan tenaga sekali. Apalagi ini kayak mengatur anak-anak dari 12 himpunan lainnya yang ada di daerah Semarang dan kabupaten. Itu gimana sih pengalaman menjadi ketua panitia di FTJ yang harus menaungi 12 himpunan yang ada di daerah 3? Gimana Mbak itu? Kalau itu sebenarnya sih udah kejawab sama Kahim ya tadi. Pasti di setiap organisasi yang kita cari yang pertama itu kenyamanan dulu. Biar mereka nyaman dulu sama aku. Jadinya bener-bener aku perkenalkan nih aku siapa, aku gimana dan segala macam. Pas di awal-awal kan gitu. Ini jatuh guys, gagu guys. Di awal-awal kan pasti mereka buat nyaman dan segala macam. Nah yang kedua itu yang tak pegang Kahimnya, seluruh Kahim, 12 Kahim. Ketua himpunan di 12 itu mereka tak kasih dirangkul paham. dulu Nah, ya mereka juga pasti tak kasih paham soal FTJ, soal kekurangan dan kelebihan UNW sendiri, nah dan segala macam. Nah sebenarnya yang utama sih yang utama banget itu pasti teman-teman internal. Karena kalau aku nggak disupport teman-teman internal dari 19 orang itu, aku nggak akan masuk dong ke panitiaan atau nggak akan masuk menjadi ketua panitia. Betul. Nah itu yang paling penting itu sebenarnya apapun kegiatannya, apapun kegiatannya lah, program kerja dan segala macam, yang diutamain pasti anak-anak internal dulu. Kepercayaannya dulu, iya. Diambil hatinya dulu ya pastinya. Susah, nggak gampang juga, tahu sendiri kan kayak gimana. Oke. Trouble-nya dan segala macam. Tuh. Kalau nggak salah kemarin itu sebelum ada perekrutan itu ada forum daerah atau Forda dulu ya. Itu di situ kita ada pembahasan tentang forum-forum, terutama pembahasan soal FTJ itu. Kita memperkenalkan FTJ di mana UNW itu dan daerah 3 itu menjadi tuan rumahnya. Nah, itu persiapannya itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan kan kita kan nggak tahu. Nah, itu persiapannya itu dari kapan sih, Kak? Kalau boleh tahu. Persiapan kita raker itu bulan Juni atau Juli tuh. Sekitar Juni atau Juli sih. Nah berarti otomatis setelah itu 1 minggu setelah benar-benar kita pulang dari Kudus, benar-benar sudah dipersiapkan.
Tapi persiapkannya pasti yang awal struktur dan segala macam, pemahaman dan segala macam itu udah dari benar-benar dari seminggu setelah kita fix menjadi tuan rumah, setelah kita laporan ke fakultas, kita laporan ke universitas dan universitas memperbolehkan kita menjadi tuan rumah FTJ, kita mulai dari situ persiapan. Karena kita terus kita kan juga nyari info perihal FTJ. Ya. Karena kita kan juga apa ya, di FTJ tahun lalu per FTJ pertama kali tahun lalu di Muhammadiyah Purwokerto itu kita juga nggak berangkat. Jadi kita masih awam, benar-benar awam dan benar-benar nggak tahu. Jadi kita juga tanya ke sana kemari tanpa arah. Oke, ini aku mengutip kata-katanya baru pertama kali. Nah, berarti FTJ itu baru dilaksanakan 2 kali. Pertamanya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan kedua itu di sini di Universitas Ngudi Waluyo. Berarti baru berjalan 2 kali ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kita kan tadi udah bahas wilayah sama daerah, tapi belum tahu nih siapa sih petingginya yang mencetuskan ide-ide di proker khususnya di FTJ ini. Nah, dari wilayah nih, wilayah 7 terutama ini siapa sih ketua wilayahnya atau koordinator wilayahnya kalau boleh tahu itu? Koordinator wilayah 7 itu saudara terhormat kita. Widih. Nanti langsung terpampang. Siapa tuh? Harus nanti ada tertampang fotonya di sini dengan lingkaran ya guys ya. Lingkaran. Dibuat ya. Nanti dibuat Sini. frame khusus nanti ya kan. Ini Ada di sini ada siapa namanya? ada siapa Pak? Siapa namanya? Lali aku. Kan penerus ya gimana? Ada koordinator wilayah itu namanya Mas Bowo Syarif Aprilianto Adi Wibowo. yang terhormat. Yang terhormat. Ini adalah salah satu teman kita juga Bapak Korwil yang terhormat ya kan ya. CSS. Udah gini. Udah gini. Udah gandeng itulah. Itu kalau itu beda ya Mas ya. Itu beda. Nah, berarti nih Mas Syarif Aprilianto atau dia biasa dipanggil Mas Bowo atau Pak Korwil nih, itu asalnya dari daerah mana atau dari himpunan mana? Kalau dari daerahnya itu daerah 2. Himpunannya himpunan aku lupa namanya. Itu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di Purwokerto sana. Oke. Oke. Baterai apa? Entek. Di Kok dikat ya? Terus UMP dari UMP. Oke, berarti dari UMP. Tapi asalnya enggak dari Purwokerto ya. Enggak orang Dari mana dia? Jawa Tengah dia. Dia enggak orang Jawa Tengah tapi dia jadi Korwil Jawa Tengah dia. Dia orang Sunda, ya. gitu. Sunda. Oh, anak Sunda, anak Jakbar. Kumaha ada Jakbar. baru dakwel. Oh gitu, berarti dia itu anak dari Jawa Barat, dari luar daerahnya dia masuk kuliah di Purwokerto jadi koordinator wilayah Jawa Tengah. Itu gimana itu ceritanya? Wah, ini salah satu ini keren juga sih. Anak luar tapi bisa jadi koordinator wilayah 7. Bukan dari wilayahnya. Nah, setelah membahas Korwil ya kan, kita masuk ke pembahasan Korda nih. Korda daerah 3. Siapa sih? Ini kalau ini tuh kalau sudah membahas Korda ini kayaknya sudah agak sensitif karena gimana ya Pak, Kordanya ini sudah mendo katanya nih. Gimana sih, siapa sih Bapak Kordanya? Siapa nih yang mau menjelaskan dari Ibu Wakahim atau Bapak Wakahimnya yang menjelaskan? Silahkan. Koordinator daerah, pasti setiap daerah punya koordinatornya. Ya, pasti. Nggak tahu kenapa dia jadi korda. Tiba-tiba di Korda jadi korda tuh nggak tahu. Nah, kebetulan korda kita ada di Unisula, Universitas Sultan Agung Semarang di kota Semarang. Nah, itu ada Bapak, siapa namanya ya? Lupa. Bapak David Syahrul. Oke, David di sini.
Oke guys, jadi mohon maaf tadi ada beberapa kendala-kendala. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kita mau lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, tadi sampai korda ya kak ya. Nah, untuk korda sendiri nih, dari korda itu waktu Forda itu responnya gimana sama teman-teman dari himpunan-himpunan di universitas lain itu responnya gimana kira-kira? Setelah mendengar FTJ, kita daerah 3 menjadi tuan rumah. responnya sebenarnya ketika raker ini sendiri diambil di UM kan memang sudah ada korda. Sebelumnya juga memang sudah ada diskusi kecil, korda pun support gitu loh, nggak yang gimana dan segala macam, nggak terlalu bahkan yang meyakinkan aku selama raker untuk mengambil FTJ ini pun korda. Oh gitu. Support, dia juga support lah. Jadi dari korda terus dari himpunan lain pun sudah, sama kahim-kahim dari daerah 3 pun sudah itu ya, saling support ya. Nah, ini kan kita ngambil FTJ ini kan prokernya daerah ya kan, daerah atau wilayah lah. Itu kepanitiaannya itu ada dari wilayah juga atau emang pure dari daerah 3 aja? Kalau kepanitiaan memang pure dari teman-teman daerah 3. Ada beberapa himpunan, total ada 60 kepanitiaan. Nah, untuk apa itu namanya, untuk wilayah mereka cuma penanggung jawab untuk kegiatan ini. Jadi konsultasi, misalnya kita butuh bantuan ini, itu wilayah yang ngebantu, karena ini program kerja wilayah yang kita bantu selenggarakan di UNW di daerah 3. Jadi itu nggak lepas dari tanggung jawab, mereka juga memantau bagaimana progresnya, bagaimana perkembangan yang ada di FTJ itu melalui beberapa teman-teman divisi yang ada di FTJ, dan juga terutama itu dari Mbak Zahra sendiri ya. Itu kayak berkomunikasi langsung ke teman-teman wilayah. Nah, setelah FTJ berlangsung itu apakah ada penyesalannya atau ada gimana ya bahasanya tuh, kayak ada penyesalannya kah? Mungkin ada yang dibanggakan kah, atau ada kesan, atau ya mungkin kayak yang membekas gitu di anak-anak daerah 3 khususnya anak HIMATI Universitas Ngudi Waluyo ini sendiri? Oke, kalau kesan-pesan atau apa ya yang dibanggakan ya, ini benar-benar daerah 3 itu daerah paling banyak himpunannya, 12 himpunan yang tergabung di Permikomnas itu ada 12 himpunan, memang yang paling banyak. Dan ini benar-benar per periodenya aku Aldani, per periodenya Korda, ini benar-benar daerah 3 yang yang lagi kompak-kompaknya, lagi memang benar-benar mau diajak kerja sama, benar-benar support satu sama lain dan segala macam. Kalau ada kegiatan sharing-sharing, kalau ada kesalahan sharing ingetin dan segala macam. Kesannya sih pasti luar biasa ya, luar biasa banget, karena memang ini pertama kali, terus tiba-tiba jadi tuan rumah, tiba-tiba harus handle acara besar dan segala macam. Kalau kita bangga, pasti bangga, walaupun setiap kegiatan itu ya ada kendalanya, ada masalahnya. Jadi itu nggak masalah, itu buat pembelajaran buat aku sendiri untuk ngehandle dan untuk megang 60 orang dengan sikap karakter yang berbeda-beda tuh memang Jadi itu suatu tantangan yang tersendiri ya bagi, apalagi sebagai ketua panitia. Betul sekali. Nah, dengan adanya FTJ ini tentu pasti membawa perubahan besar bagi HIMATI di lingkup universitas. Nah, itu ada beberapa perubahan-perubahan itu seperti apa Kak contohnya itu? Perubahannya apa Him? Ya pasti dari sudut pandang ya, dari sudut pandang dari teman-teman itu pasti sudah berubah kan, karena apa yang kita laksanakan di universitas ini kan juga tingkatnya bukan tingkat kota atau kabupaten, udah tingkat provinsi, nasional bahkan. Itu yang pertama. Terus kayak ngurus LPG kegiatan itu juga
Mungkin lebih lebih diperinci dan apa ya, pokoknya tuh laporannya tuh harus jelas. Lebih terstruktur jelas, juga ya lebih pastinya terstruktur ya. pastinya. Oke. Nah, ini kan dengan adanya FTJ membawa pengaruh besar bagi himpunan teknik informatika yang dulunya itu wah tenggelam sekali. Apalagi ini kan Hima TI itu baru berjalan ya baru berapa tahun lah, masih seumur jagung lah kasarannya. Dan lagi booming-boomingnya itu baru tahun ini juga. Apa ada respon nggak dari kampus kah atau dari fakultasnya, dari BEM-nya atau dari BPM-nya, dari ormawa-ormawanya, itu responnya itu bagaimana melihat FTJ yang bahkan Universitas Udi Waluyo itu kalau nggak salah tuh kemarin itu baru ngadain kegiatan yang tarafnya itu nasional dan mencakup lingkup yang besar juga. Ini respon mereka itu kira-kira seperti apa sih Kak? Kalau respon dari yang pertama dari Kaprodi dulu ya, Kaprodi Dekan atau Kaprodi Sekretaris Dekan itu bagus ya, support lah, karena untuk dari Kaprodi sendiri itu mintanya Hima itu jangan hanya sekedar nama, tapi juga ada apalah yang dihasilkan gitu. Jadi kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang menunjang Sikapnya membangun. ya, membangun dari prodi sendiri juga, dari fakultas juga gitu. Kalau yang untuk BEM dan BPM tuh kurang tahu sih aku. Yang pasti dan seharusnya mereka support sih sebenarnya. Apalagi kan kita kan tidak hanya membawa nama prodi tok, hanya nama prodi, kita juga bawa nama universitas seharusnya. Oke. Nah, itu berdampak besar juga ya pastinya. Karena adanya FTJ ini Universitas Udi Waluyo sangat-sangat dikenal khalayak umum, terutama di kalangan tekniknya. Nah, untuk itu dari segi administrasi kemarin aku dengar itu udah beda dari himpunan-himpunan lain, lebih diperhatikan lagi dari segi strukturalnya, dari penataan-penataannya itu udah beda dari himpunan-himpunan lain ya kan. Dari LPJ-nya atau proposal-proposalnya itu lebih diperhatikan lagi karena sudah masuk ke taraf yang lebih tinggi dari himpunan-himpunan lain. Apakah itu menjadi beban kalian lagi atau bahkan menjadi pembelajaran bagi kalian? Kalau beban sebenarnya sih nggak terlalu terbebani ya, karena memang dari universitas pun kan sudah support secara finansial, secara keuangan. Kalau mereka meminta pertanggungjawaban serinci itu pasti wajar. Bahkan ini juga sebenarnya buat pembelajaran buat himpunan-himpunan lain juga, yang nggak cuman ketika ada program kerja besar harus serinci itu, tapi kalau bisa ya program kerja kecil maupun program kerja lainnya memang harus serinci itu gitu loh, supaya ada keterbukaan dana dan segala macam. Harusnya seperti itu. Kalau nggak salah nih kemarin ada beberapa ormawa yang udah mengajukan untuk mau kayak ya tukar pikiran atau berkolaborasi dengan Hima TI dengan adanya FTJ ini, karena FTJ ini sudah sangat-sangat membranding sekali kan. Nah jadi kemarin dengar-dengar tuh ada beberapa ormawa yang udah mau berkolaborasi untuk berbagi ilmu gimana sih menghadapi atau menghandle kegiatan sebesar itu. Ya, pasti banyak, cuman memang belum kejangkau. Kalau periode lalu memang kita ada yang namanya studi banding semua himpunan-himpunan lain, cuman kalau tahun ini ya sebenarnya bisa aja, cuman kan dikarenakan kita kemarin ada FTJ dan jangka waktu persiapan sampai hari H kan lama banget tuh. Nah jadinya memang sampai hari ini belum ada yang bisa kita jadwalkan untuk studi banding atau safari sama teman-teman himpunan lain. Tapi kita pasti tetap bakal welcome ketika memang teman-teman mau ada studi banding atau apa. Nah, oke guys.
Jadi kalau kalian ingin berkolaborasi dengan Hima TI, kalian bisa langsung hubungi admin yang ada di sosial media atau ke ketua himanya langsung. Nanti ketua hima atau admin dari sosial media tersebut bisa langsung berkomunikasi dengan divisi yang terkait. Jadi jangan takut untuk berkolaborasi dengan Hima TI ya guys ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, untuk FTJ nih. Nah, untuk FTJ ini kan udah selesai ya kan. Pasti adalah itu kesan-kesannya atau pesannya. Untuk kesan-pesannya untuk FTJ tahun depan itu apa kira-kira? Sebagai ketua panitia yang sudah jatuh bangun lah kasarannya untuk menghandle kegiatan ini. Pusing-pusing sudah nangis-nangis. Pusing-pusing nangis Betul dikit nggak kali. ngaruh. Jadi kalau kesannya pasti luar biasa banget. Hima TI, UNW Hima TI di UNW ini sendiri benar-benar sudah bisa pegang FTJ itu pencapaian yang luar biasa banget buat per periode ini. Kalian teman-teman Hima TI, teman-teman daerah 3, terima kasih banyak atas bala bantuan, support dan segala macam. Terus sorry juga kalau misalnya selama kegiatan juga banyak hal yang kurang dari aku, entah itu dalam sikap ataupun dalam pembicaraan mungkin ya, dan atau apalah, aku minta maaf juga. Tapi luar biasa teman-teman daerah 3, teman-teman internal. Mana suaranya teman-teman internal? Teman-teman internal yuk. Nah, yang suaranya keras nih biasanya Bebannya yang sangat-sangat berat gitu kan. gitu. Terima kasih buat teman-teman. Kesannya luar biasa sih. Semoga tahun depan bisa ngambil FTJ atau raker-raker yang lain. Oke. Gitu. Untuk pesannya ya keren ya, laksanakan terus per tahun. FTJ itu benar-benar ningkatin persaudaraan kita dari jauh. Benar-benar apa ya, aku kenal teman-teman UMK, aku kenal teman UMNU, Unimus, terus enggak Unimus ya, Umus dan segala macam. Bener-bener Jateng aku bisa pegang semuanya tuh, aku seneng banget. Aku rasa ketika nanti aku kemana gitu, misalnya aku ke mana ya, ke Cilacap atau ke Kudus, aku punya saudara di sana gitu loh, luar biasa gitu. Tapi jangan lupa kalau ada FTJ harus benar-benar safety apapun itu, jangan sampai kacanya pecah lagi. Oke. Panik gak? Panik lah, panik masa dong. enggak? Sebelum kita pembahasan selanjutnya, ini for your information ya guys ya. Jadi di FTJ di Universitas Undi Waluyo ini, atau di tahun kedua FTJ berjalan ini, kita itu ada beberapa kolaborasi dan juga mengundang beberapa kayak instansi pemerintahan seperti Polda, terus DPRD, DPD, entah itu dari Semarang atau Purbalingga kemarin sudah, dan Mbak Zahra pun sudah keliling Jawa Tengah untuk mempromosikan FTJ ini dan mengajukan beberapa proposal di tarafnya itu udah nggak main-main, yaitu di gubernur juga dan sama bupati. Jadi ya FTJ ini tuh sangat-sangat sangat-sangat membawa perubahan besar bagi kita. Nah, Betul. oke, kita pembahasan selanjutnya nih. Nah, setelah FTJ ini Mas, ada proker apa lagi dari Hima TI yang mungkin mau berjalankah atau sudah berjalan kemarin mungkin? Kalau proker setelah FTJ itu kita ada makrab keakraban buat mahasiswa baru yang seharusnya kita adakan seminggu atau 2 minggu setelah penerimaan mahasiswa baru, atau yang di UNW itu Okmaba. Seharusnya kita adakan seminggu atau 2 minggu setelah acara tersebut, namun kita tunda sebulan di bulan Oktober. Itu karena setelah acara FTJ tersebut masih banyak yang perlu, masih ada tanggungan-tanggungan yang kita harus selesaikan dulu. Setelah makrab acara podcast ini, setelah itu baru
profil TI, baru nanti LPDP-an. Oke. Kalau nggak salah tuh kemarin tuh Oke Maba tuh udah diganti sama PKKMB Oh sekarang. iya, Nah, sekarang sekarang. PKKMB itu kalau nggak salah itu jalan satu waktu dengan persiapan FTJ kemarin ya kalau nggak salah itu. Nah, itu Betul. jalan satu arah dengan FTJ kemarin. Nah, itu pas sekali itu yang nanggung jawab itu saya sendiri. Nah, waktu PKKMB itu kemarin itu kan pasti ada lah sosialisasi dari himpunan ke mahasiswa semester 1 atau semester baru. Nah, untuk respon-respon nih dari ketua atau wakil ketua hima kita, ini responnya untuk adik-adik tingkat sekarang tuh gimana sih? Apakah mereka sulit diatur mungkin, atau mungkin ada yang cinlok-cinlokan, atau mungkin ya mereka tuh gimana kesannya? Kan kita dengerin dari ketua sama wakil ketua himanya dulu. Mungkin gimana nih Mas? Kalau dari aku sih untuk periode mahasiswa baru 2023 ini cukup support untuk acara-acara apapun himpunan itu. Di acara PKKMB kita juga di selang di selang beberapa hari itu kita juga melakukan arah-arahan juga kan, arah-arahan nyambut betul. mahasiswa baru. Jadi mereka merasa kita hargai. Makanya mereka juga ketika kita ada acara mereka pasti hadir, pasti support kita juga. Turut serta ya Ya, dalam pasti kegiatan tersebut turut dan serta support juga. pastinya. Nah, di PKKMB kemarin itu terutama ya kan, waktu ada sosialisasi hima, terus ada pendekatan melalui arah-arahan kemarin itu sebelumnya belum pernah apa ya, di tahun-tahun di kepengurusan kemarin itu belum ada. Jadi mungkin ini adalah suatu terobosan atau menjadi sebuah budaya terbaru buat Hima TI ya kan, jadi adat lah mungkin ya kan ya, Iya, benar-benar. karena respon dari maba-maba yang baru. Terus dan kemarin waktu ara-araan itu kita itu tampil di depan gedung kemahasiswaan ya, atau di lapangan gedung E itu, kita dilihat maba-maba baru sama ya staff-staffnya juga, dan mereka pun ikut berkontribusi dan responnya baik. Mereka kayak wah, mungkin ada ketertarikan tersendiri bagi mereka untuk membuat kegiatan tersebut di tahun depan mungkin ya kan, dengan adanya kita membuat terobosan seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan arah-arahan kemarin itu juga berimbas besar dengan ketertarikan mereka di Hima TI terutama. Nah, untuk itu Mas, arah-arahan kemarin itu apakah cuma arah-arahan biasa atau habis itu ada kegiatan selain itu? Kalau untuk mahasiswa baru itu ya karena ini baru pertama kali juga kan, jadinya mungkin baru acara itu tersebut aja. Untuk selanjutnya mungkin bakal dikembangin lagi sih. Soalnya kita persiapan arah-arahan itu cuma 3 hari. 3 hari. Kita Dari buat bendera. Kita buat bendera, gambar sendiri, terus kita nulis-nulis di MMT bekas. Benar-benar Jadi 3 hari. ya benar-benar 3 hari kita maksimalin untuk di acara arah-arahan tersebut. Oke, kalau nggak salah itu idenya itu baru aja tercetus dan itu nggak direncanakan sebelumnya ya kan. Benar. Jadi itu dadakan sekali dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, disambut dengan baik oleh kemahasiswaan dari mahasiswa-mahasiswa dari luar fakultas kita, dan bahkan dapat apresiasi dari kemahasiswaan ya kemarin waktu arah-arahan kemarin. Ada beberapa tawaran yang dikasih ke kita juga gitu. Nah, selain dari arah-arahan itu, pendekatan dari pengurus himpunan sendiri ke mahasiswa semester 1 itu apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kemarin kita juga baru aja ngajain sarasehan sama mahasiswa baru yang bertujuan juga selain pendekatan juga memberi pemahaman lah perihal
perihal apa aja sih yang ada di himpunan kita, setiap per divisinya, tupoksi setiap divisi itu juga kita sampaikan, kita paparin juga. Jadi ketika ada teman-teman mahasiswa baru yang ingin masuk di himpunan, di kepengurusan itu, mereka tahu apa yang mau mereka ambil. Oh, seperti itu. Apakah kalau boleh tahu nih, di Sarasehan itu cuma ada semester 1 aja atau mungkin dari semester 3 atau 5 atau dari semester 7 yang ikut serta dalam Sarasehan tersebut? Kak, Itu tuh termasuk undangan terbuka sebenarnya buat mahasiswa TI, cuman jadinya betul. memang yang hadir waktu itu tuh semester 1 sama semester 3. Kalau semester 5 kan mereka juga magang. Oh iya betul. semester Sedang 5 ada paling program. ya yang ikut himpunan aja, Pengurus-pengurusnya. pengurusnya aja berapa. Oke. Nah, untuk itu dari setelah apa yang kalian lakukan untuk pendekatan tersebut, hasilnya nih, apakah dari semester 1 ini sudah mulai tertarik ikut himpunan atau malah masih bertanya-tanya ingin ikut himpunan atau tidak? Gimana? Antusiasnya keren banget sih, Iya sih. antusiasnya parah banget daripada tahun-tahun sebelumnya. Benar-benar kan kita pendekatan kaderisasi kan nggak cuma di Saresehan, kita kan mereka kan ada futsal juga kan setiap minggu. Nah kita kan ikut juga, sering ikut Oke. juga. Jadinya ya itu cara kaderisasi yang baik loh, Iya. nggak cuma Oke. Saresehan doang. Terus kalau apa tadi ya, bingung aku sampai lupa. Ya pendekatannya tidak hanya di Sarasehan tersebut, di luar Sarasehan Antusiasnya mereka keren. kita juga main bareng gitu. Oh, jadi itu juga mencari bibit-bibit unggul atau bibit-bibit untuk diikutkan ke ajang-ajang perlombaan seperti ya entah itu futsal atau badminton Ya, atau nyanyi ya atau puisi kan bisa ya kan. Terutama nih tadi kan juga ada divisi minat bakat juga atau PSDM itu salah satu program mereka itu juga menggali-gali minat bakat yang ada di mahasiswa teknik informatika ini. Nah, setelah beberapa proker-proker nih, dari semua proker yang kalian udah laksanakan ini, yang mana yang paling menurut kalian berdua nih yang paling effort, yang paling menguras tenaga, pikiran dan sampai ya mungkin mau nyerah atau gimana gitu kan, kita kan nggak tahu ya kan, ya perjuangan pokoknya butuh perjuangan banget. Ini proker yang mana nih kira-kira? Kalau dari aku sih FTJ tetap aja. Sama lah, Nggak bisa tidur, pulang pagi, Pulang nggak malam. pulang rumah. keluar rumah, pontang-panting. Iya, tidur di mana-mana, Tidur di di kontrakan, di sekre. Itu sih effortnya, ya memang ada sih usaha yang kita berikan, tapi juga ada hasil yang harus yang kita capai, itu pasti ada. Hal yang wajar sih, karena kita kan juga berusaha merubah apa yang sudah ada, kita kembangin, kita perbaikin. Jadi hal yang wajar menurutku ketika kita harus melakukan lebih. Oke, jadi banyak sekali. Jadi FTJ ini sangat berpengaruh besar ya, Sangat nggak besar. cuma relasi Ya. tapi ilmu-ilmunya dan juga pengalamannya sangat berpengaruh di himpunan. Nah, untuk itu ini kan udah di akhir-akhir masa periode ya kan. Mungkin dari Mbak Zahra atau Mas Aldani ini sudah mulai memilih atau ya mungkin pendekatan untuk adalah calon-calon pemimpin baru untuk kedepannya. Ini apakah sudah ada atau masih bingung nih kira-kira? Ada nggak ya? Ada ya. Alhamdulillahnya untuk periode ini tuh Antusiasnya. ada yang mau maju mengajukan diri malah. Jadi kita nggak perlu nggak perlu nunjuk, nggak perlu bingung-bingung, cuman kita ngasih pengarahan aja, ngasih pemahaman lebih lah untuk kedepannya. Jadi nggak perlu pusing-pusing bagaimana, tinggal jalanin aja. Mungkin ketika ada yang baik
di periodeku sama Zahra ini bisa dilanjutkan atau mungkin bisa lebih dikembangin lagi. Untuk yang buruknya bisa dievaluasi, karena pasti baik dan buruk itu pasti ada di setiap periode. Cuman tergantung bagaimana kita mengolah daripada itu semua dan juga menyikapinya bagaimana. Ya, menyikapinya. Nah, untuk Mas Aldani sama Mbak Zahra nih, untuk calon-calon generasi penerusnya nih, terutama ketua sama wakilnya nanti, dari Mbak Zahra nih sama Mas Aldani, gimana sih pertama kali kalian dulu di kaderisasinya, atau mungkin kalian majunya atau dipilihnya, itu awal mulanya tuh gimana sih ceritanya? Ya panjang. Panjang Banget kalau suruh ceritain tuh, panjang banget. Memang dasarnya memang kita nggak pengen maju ya, dan nggak pengen awalnya maju. memang tidak ingin maju. Memangnya nggak pengen maju karena kan juga udah cukup, aku juga udah 2 periode kan, mau ngapain lagi di Hima. Terus memang ya udah, memang dulu dapat support atau dapat dorongan dari demisioner Hima TI yang dulu akhirnya diminta kita maju jadi ketua sama wakil ya, atas banyak pertimbangan. Intinya perjalanannya banyak, kalau kita ceritain di sini nanti sensor semua isinya. Wah. Bahaya. Jadi Dolar kuning. jadi ini agak gimana ya? Sensitif kalau dibahas juga. Iya, benar sih. Agak unik juga sih guys, karena mereka itu nggak ada keminatan atau ketertarikan sebelumnya untuk menjadi ketua sama wakil ketua, tapi akhirnya kok malah yang jadi mereka berdua ini kan juga wah, sebuah ilham atau karunia besar dari Tuhan kan pastinya ini. Tapi sebelum kalian menjadi ketua atau wakil kan pasti ada ilmunya atau mungkin ada bekalnya. Iya. Itu kalian persiapannya gimana sih? Siapa nih? Nggak ada ya, kita nggak ada ilmu apa-apa, benar-benar nggak ada ilmu basic apa-apa. Mau jadi pemimpin kan juga nggak gampang ya, dengan Pasti situasi lingkungan dan segala macam. Terus ya udah, tinggal maju aja, jalan. Kita ada tujuan, ya udah selesaiin sampai tujuannya itu selesai, dan nggak yang ribut-ribut gitu juga, mikir visi misi dan segala macam ya, nggak yang penting kan pembuktiannya. Nah, yang penting pembuktiannya. Oke. Soalnya kita nggak ada bekal. Oke, mungkin sebelum kalian menjadi demisioner nih, ada nggak sih cita-cita mungkin atau keinginan kalian semasa menjabat, dari awal menjabat sampai sekarang itu masih belum terwujud, itu ada nggak sih kira-kira? Mungkin nanti di kepengurusan selanjutnya bisa dilanjutkan atau diwariskan lah, kayak gitu. Mungkin adakah atau tidak? Kalau dari aku sih lebih ke ini, sarasian tiap angkatan pengurus himpunan. Jadi kita ngundang dari pengurus pertama bentuk himpunan teknik informatika sampai pengurus periodeku. Jadi kita kumpul bareng, kita ngobrol bareng, kira-kira apa sih ya kayak tujuan di awal, dan mungkin ada saran atau saran untuk kedepannya bagaimana. Itu kan kita juga perlu sebenarnya Aspirasi dari mahasiswa ya pasti ya. Itu cuman karena banyak kepotong dengan proker FTJ kemarin, jadinya oke lah, kita belum bisa ditunda terlaksana dulu dengan maksimal. Ya, ditunda dulu untuk acara tersebut. Internal sih yang fokus tuh pokoknya Ya. kita harus benar-benar fokus dari awal tuh, perbaiki internal dulu. Kita pengurus itu utamanya, kalau misalnya pengurusnya sana sini atau gimana, nanti kasihan juga teman-teman yang lain, kasihan juga ke depannya mereka. Oke. Sebelum acara penutup nih kan, kita udah di ujung acara ya guys, di ujung pembahasan nih. Untuk pesan dan kesan, untuk pesan nih ya kan, untuk periode selanjutnya dari Mas Aldani sama Mbak Zahra, itu pesan-pesannya untuk
pemimpin selanjutnya itu apa? Kalau dari aku sih apa ya, banyak yang bisa diambil di periodeku. Hanya saja ya apa ya, mungkin perlu kita evaluasi lagi satu persatu untuk kebaikan di periode berikutnya. Kalau aku sih lebih mementingkan internal, karena untuk di periodeku ini ngurus internalnya itu cuma sebentar aja. Setelah itu kita eksternal, baru ke internal lagi. Jadi untuk periode depan kalau bisa lebih difokusin di internal dulu, kembali lagi ke ke peraturan-peraturan atau ADART itu diperinci lagi, diperjelas lagi, karena kita kan juga ada PD angkatan itu kan juga belum disahin juga kan di ADART. Terus jangan pusing-pusing untuk membranding periode depan. Yang penting Lakukan yang terbaik. Ya lakukan aja yang terbaik lah yang kalian bisa. Kalian udah tinggal nerusin apa yang aku sama Zara buat, tinggal diterusin, dievaluasi lagi. Mungkin nggak banyak yang aku sama Zara tinggalin, tapi untuk pengalaman aku kira cukup lah untuk periode depan. Bahkan bisa dikatakan masih bisa dikembangin lagi untuk pengalaman-pengalaman tersebut. Setidaknya teman-teman periode depan udah ada pandangan apa yang mau dilakuin di periode depan. Itu semangat, pasti bisa kok. Dari Mbak Zara nih, apa Oh iya. pesannya? 3 periode itu pesannya pasti banyak banget ya. Setiap periode pasti punya gelombangnya masing-masing. Pasti itu pasti. Terus ini sih sebenarnya yang di suatu organisasi itu yang paling penting itu pasti pemimpin. Mimpin tuh nggak mudah gitu loh. Mimpin jadi seorang pemimpin tuh nggak mudah, pasti nanti banyaklah terpaan-terpaan, entah itu godaan buat menyerah, terus godaan pasti nanti banyaklah fitnahan yang masuk, terus juga pasti banyak nanti yang hal-hal yang tidak menyenangkan gitu loh. Sering Luar pasti aku dugaan, sama ya. Aldani pun satu periode ini tuh menerima terpaan-terpaan tersebut tuh. Kalau misalnya Dani ini tipe yang tenang, kalau aku juga tipe yang cepat-cepat gitu loh. Nah kalau misalnya nggak diimbangi itu nanti jatuh gitu loh. Jadinya nggak masalah, silakan terima terpaan-terpaan tersebut, diterima aja, ambil positifnya. Kalau terpaan-terpaan tersebut tuh nanti bakal jadi relax lah. Kalau misalnya kamu bakal ini tuh buat ngembangin diri kamu sendiri gitu loh. Aku berkembang kok sampai sekarang. Aku bersyukur aku sudah diamanahi menjadi wakahim, mendampingi Dani untuk satu periodenya itu aku bersyukur banget. Intinya gak usah takut untuk jadi pemimpin dan segala macam. Pemimpin itu punya nilainya sendiri-sendiri, punya kesannya sendiri-sendiri gitu loh. Nggak masalah kamu mau dijudge seperti apa sama orang, mau dijudge sama anggotamu seperti apa. Ya ini cara memimpinnya kami gitu. Kami kalian pilih, ya udah kalian harus terima dong dengan cara pemimpinnya kami. Nah, seperti itu. Jadi janganlah takut buat jadi pemimpin, karena jadi pemimpin juga nggak terlalu sulit kok. Mungkin terima kasih untuk Mas Aldani sama Mbak Zahra ya udah datang ke podcast perdananya Hima TI. Jadi ya banyak banget kita obrolin di sini. Belum semua sih, tapi ya itu secara garis besarnya kita mau bahas tentang himpunan. Nah, untuk kalian nih, kalian para pemimpin penerusnya Mas Dani sama Mbak Zara, siapapun nanti yang jadi ketua sama wakil ketua himpunan teknik informatika nanti jangan sampai mengecewakan Mas Aldani sama Mbak Zahra, terutama di periode sekarang, karena periode sekarang tuh sudah menjaga nama baik dan juga membranding. Jadi siapapun nanti yang jadi ketua sama wakil ketua, terusin apa yang sudah dikembangkan di periode sekarang. Bukan aku lo yang ngomong. Dan untuk kalian mahasiswa baru, terutama semester 1, 3, dan mungkin semester 5 yang mau ikut himpunan lagi di teknik informatika, nanti waktu open recruitment silahkan bergabung dan mendaftar di Hima TI. Saya tunggu.
kehadiran kalian di Himpunan Teknik Informatika. Oke. Tepuk tangan dulu dong, Mbak. Oke, terima kasih untuk Mas Dani dan Mbak Zara kehadirannya. Sama-sama. Mohon maaf Terima kalau kasih. ada perkataan yang kurang berkenan. Kita di sini cuma Evan ya guys. So sampai bertemu di podcast selanjutnya. Untuk kesuarannya kalian bisa pantengin terus di sosial medianya Himatai. Untuk Himatai terus maju. Tetap di Poti. Apa itu Poti? Podcast Teknik Informatika. Yeay. Bye bye. Dah.